Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Wulandari, dan 12, kelas PBSA Siang. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pembelajaran daring. Nah, seperti kita ketahui bahwa di tahun 2020, tepatnya di pertengahan tahun 2020, kita dihadapi dengan virus yang begitu besar, bukan saja hanya di Indonesia, tetapi di dunia, yaitu wabah COVID-19. COVID-19 ini mengubah begitu banyak aspek kehidupan kita, termasuk ekonomi, pariwisata, politik, keagamaan, sosial budaya, dan lain-lainnya. Nah, di dalam bidang pendidikan, misalnya, wabah COVID-19 ini telah memaksa jutaan sekolah tutup secara fisik atau secara paksa. Nah, pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk tetap berjalannya pendidikan walaupun dihadapi dengan wabah COVID-19 ini dengan cara sistem pembelajaran daring atau jarak jauh. Nah, apa sih sistem pembelajaran daring atau jarak jauh ini? Sistem pembelajaran daring atau jarak jauh ini merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan akses internet. Sejak pandemi COVID-19 ini, pembelajaran daring tidak lagi menjadi pilihan, itu menjadi wajib dilakukan oleh peserta didik. Masalah yang dihadapi dalam pembelajaran daring di Indonesia ini begitu banyak. Yang lebih besarnya atau lebih utamanya itu adalah akses internet masyarakat itu berkurang. Apalagi masyarakat yang berpenduduk di dataran tinggi, itu akan susah mengakses internetnya. Dan selanjutnya, adapun dampak dari pembelajaran daring ini. Dampaknya itu adalah dampak positif dan dampak negatif. Nah, kita berbicara dulu yang pertama tentang dampak positif dari sistem pembelajaran daring ini. Yang pertama ada memiliki banyak waktu bersama keluarga. Itu pun menjadi salah satu dampak dari berlangsungnya sistem pembelajaran daring ini. Yang kedua ada metode pembelajaran yang variatif. Maksudnya ialah anak atau peserta didik hanya berada di dalam kelas, tetapi kini sudah berbeda. Lebih banyak peserta didik itu berada di dalam rumah atau dalam kamar. Itu pun contohnya seperti dulu kita masih belajar tatap muka, pagi-pagi sudah bangun, pagi-pagi sudah bersiap-siap untuk bersekolah, tetapi dengan berlangsungnya sistem pembelajaran daring ini berubah. Baru bangun pun tanpa mandi, tanpa bersiap-siap, kita bisa mengikuti pembelajaran. Itu pun salah satu dampak yang di dalam sistem pembelajaran daring ini. Yang ketiga adanya anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Selanjutnya ada memahami lebih tentang
eh, teknologi. Itu pun salah satu menjadi pembelajaran atau ilmu dari sistem pembelajaran daring ini. Bagaimana kita bisa lebih luas mengetahui tentang teknologi, ilmu-ilmu dari teknologi. Dan yang terakhir ada merasa nyaman belajar di rumah. Itu pun menjadi salah satu dampak dari sistem pembelajaran daring ini, bagaimana peserta didik lebih nyaman belajar di rumah ketimbang belajar di sekolah. Sebaliknya, ya itu pun yang dirasakan orang tua. Bagaimana orang tua bisa merasa nyaman melihat anaknya belajar di rumah ketimbang belajar di sekolah. Selanjutnya ada dampak negatif dari sistem pembelajaran daring. Yang pertama ada ancaman putus sekolah. Nah, dampak ini pun menjadi salah satu dampak yang menurut saya sangat menyayangkan, karena seperti kita ketahui di tengah pandemi COVID-19 ini perekonomian itu sangat menurun drastis. Itu pun yang dirasakan oleh peserta didik, ancaman putus sekolah. Selanjutnya ada penurunan capaian belajar. Adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya hak akses dan kualitas, tetapi jenjang pendidikan juga punya permasalahan-permasalahan yang spesifik. Selanjutnya ada tekanan psikososial dan kekerasan rumah tangga. Selanjutnya ada keterbatasan fasilitas. Ini pun salah satu menjadi dampak berlangsungnya sistem pembelajaran daring. Keterbatasan fasilitas. Fasilitas seperti handphone, laptop, komputer itu adalah wajib yang dimiliki oleh peserta didik di dalam melaksanakan sistem daring ini. Bukan saja handphone, bukan saja laptop, bukan saja komputer, ada pun fasilitas seperti kuota. Nah, kita bicara sedikit tentang perekonomian. Kuota pun menjadi salah satu keterbatasan fasilitas yang menjadi dampak dari permasalahan pembelajaran sistem daring ini. Selanjutnya ada anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas menghasilkan pencapaian akademik yang memuaskan ketimbang peserta didik belajar secara daring atau jarak jauh ini. Yang terakhir ada anak kurang bersosialisasi. Nah, anak kurang bersosialisasi itu menjadi salah satu dampak bagi sistem pembelajaran daring. Bagaimana dengan sistem tatap muka itu peserta didik lebih bisa bersosialisasi daripada sistem jarak jauh ini. Itu pun salah satu menjadi dampak bagi sistem pembelajaran daring ini. Ada manfaat dari pembelajaran sistem daring ini. Yang pertama ada kapasitas belajar yang dimiliki atau yang lebih banyak. Belajar secara daring akan memberikan siswa kendali penuh atas pembelajaran mereka dan siswa dapat bekerja dengan cepat dengan cara mereka sendiri. Umumnya, siswa bekerja lebih cepat dan memproses informasi dengan kapasitas yang lebih besar. Ini mengapa sistem pembelajaran daring ini dianggap lebih baik dilakukan dalam periode
belajar yang lebih pendek daripada panjang ketika kita di kelas agar peserta didik tidak lelah atau lebih bosan. Selanjutnya ada membantu menjaga perilaku disiplin. Sama halnya seperti bersekolah, belajar secara daring juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menjaga perilaku, baik itu melalui interaksi sosial dengan gurunya maupun teman-temannya. Selain itu, sistem ini juga dapat menjaga sikap peserta didik untuk bertanggung jawab, bagaimana dia harus bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, mengerjakan tugasnya, dan mengumpulkan secara tepat. Selanjutnya ada menjaga otak tetap berkembang. Dengan bersekolah secara daring, siswa akan lebih atau akan melatih otaknya secara optimal dan terarah setiap harinya, serta tetap produktif menciptakan akar-akar sel otak sehingga intelijensi anak tetap berkembang sesuai dengan umurnya. Selanjutnya ada menjaga rutinitas anak tetap terjaga. Sama halnya dengan disiplin, anak memiliki jadwal atau rutinitas mereka setiap hari seperti waktu belajar, bermain, tidur, makan, dan lain-lainnya. Belajar daring hadir untuk membantu anak menjaga rutinitas tersebut tetap berjalan dengan semestinya. Selanjutnya ada melatih kemampuan motorik dan koordinasi. Belajar daring juga bisa meningkatkan kemampuan motorik halus dan kasar pada anak melalui aktivitas menulis dan bermain. Selain itu, anak juga bisa melatih koordinasi mata seperti membaca dan melihat instruksi guru untuk ditiru. Selanjutnya, anak akan tetap bahagia. Siswa yang tetap mengikuti sekolah secara daring akan lebih bahagia daripada anak atau peserta didik berhenti bersekolah selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Selanjutnya ada mendeteksi gangguan tumbuh kembang anak. Gangguan tumbuh kembang anak seperti belum dapat mengenali warna, susah memegang gunting, terlambat berbicara, atau hal-hal lainnya. Orang tua pun patut mewaspadai dengan gangguan-gangguan ini karena bisa mempengaruhi perkembangan anak atau peserta didik di masa depan dan akan sangat sulit untuk mengoreksinya jika terlambatan diketahui. Ada mengenali potensi. Orang tua lebih mudah mengenali potensi anak jika anak mengikuti sekolah dan dapat mengarahkannya dengan tepat sasaran serta tepat waktu. Beberapa potensi yang dimiliki atau bisa dilihat seperti linguistik musikal, logika, budi kinestik, moral, interpersonal, dan visual spesial. Yang terakhir ada menjaga kebersamaan orang tua dan anak. Bagaimana orang tua menganggap kebersamaan anak di tengah pandemi bisa sangat melelahkan. Tetapi berbeda dengan peserta didik, justru saat seperti ini merupakan saat terindah yang tidak ia lupakan ketika besar nanti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pada hari ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini ialah dengan berlakunya atau berjalannya sistem pembelajaran daring, ini salah satu bentuk atau upaya
untuk mencegah terjadinya COVID-19 atau terpaparnya COVID-19. Saya harap kepada rekan-rekan atau peserta didik untuk tetap bersemangat dalam belajar, untuk tetap semangat dalam menggapai impian dan cita-cita yang ingin dicapai. Mohon maaf jika materi ini mungkin bagi rekan-rekan kurang berkenan atau saya salah dalam berucap. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan materi ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.